Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian tetap semangat dan istiqomah dalam belajar. Pada pelajaran 3 ini kita akan membahas hukum bacaan mim sukun. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga Allah membukakan pintu ilmunya kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pelajaran ini adalah yang pertama, menerapkan hukum bacaan mim mati atau sukun terkait ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Ranah prakteknya adalah kalian mampu mempraktekkan hukum bacaan mim mati atau sukun terkait hukum bacaan ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan cara baik dan benar atau fasih. Yang kedua, mampu menyatakan keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian hukum mim mati atau sukun. Yang keempat, mampu merinci macam-macam bacaan hukum mim mati atau sukun. Yang kelima, mampu mengidentifikasi bacaan hukum mim mati atau sukun. Sedangkan yang keenam adalah mampu menggunakan hukum bacaan mim mati atau sukun dalam membaca Al-Quran. Peta konsep pembelajaran. Dalam belajar bacaan mim sukun, yang pertama kita akan mengenal bacaan mim sukun. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal macam-macam hukum bacaan mim sukun. Dan yang ketiga, kita akan menerapkan hukum bacaan mim sukun dalam Al-Quran. Ayo mengamati. Gambar tersebut adalah gambar dua orang anak yang sedang belajar Al-Quran didampingi oleh kedua orang tuanya. Begitu juga gambar yang kedua ini, anak yang belajar Al-Quran didampingi oleh ibunya. Dalam belajar Al-Quran, kita harus belajar dengan bimbingan seorang guru agar bacaan Al-Quran kita benar dan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam belajar Al-Quran tentunya ada berbagai macam hukum bacaan yang dikenal dengan ilmu tajwid. Dalam pembelajaran ini kita akan belajar hukum bacaan mim sukun. Simak baik-baik ya videonya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin.
A. Mengenal hukum bacaan mim sukun. Untuk membaca Al-Quran dengan tartil atau baik dan benar, maka perlu belajar ilmu tajwid, yakni pengetahuan tentang kaidah membaca Al-Quran agar bisa memelihara bacaan dari kesalahan membacanya. Kali ini kita akan belajar tentang bacaan hukum mim mati atau sukun. Jika bertemu dengan huruf-huruf tertentu, di dalam tajwid hukum mim mati atau sukun ada 3 macam, yakni ikhfa, syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. B. Macam-macam hukum bacaan mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28. Itu ada 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Bacaan hukum mim mati atau sukun jika bertemu dengan huruf-huruf tertentu di dalam tajwid hukum mim mati atau sukun ada 3 macam, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Satu. Bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ada huruf mim sukun diikuti dengan huruf ba, maka disebut dengan ikhfa syafawi. Jika ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi, yang harus dibaca samar-samar di bibir dan didengungkan. Misalnya, inna rabbahum bihim. Mim mati bertemu ba, dibaca ikhfa syafawi, harus dibaca samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh yang kedua adalah tarmihim bihijaratin. Contoh yang ketiga, alaihim bikhailika. Dua, bacaan idgham mimi. Idgham mimi adalah apabila ada mim sukun diikuti dengan huruf mim. Jadi ada huruf mim sukun bertemu dengan mim. Apabila ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya disebut idgham mimi. Cara membacanya dibaca mim rangkap atau ditasdidkan dengan mendengung. Idgham mimi juga bisa disebut idgham mutamasilain. Nama lain dari idgham mimi adalah idgham mutamasilain. Contohnya, wa amanahum min khauf. Huruf mim mati bertemu mim dibaca idgham mimi. Cara membacanya adalah seperti membaca mim tasdid, mendengung. Syuhada'akum min duni lakum ma fil ardi. Ditahan dulu 1 alif atau 2 harokat. Yang ketiga adalah bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila ada mim sukun diikuti dengan huruf selain ba dan mim. Jadi 28 huruf hijaiyah dikurangi ba dan mim, ada 26 huruf selain ba dan mim. Apabila terletak setelah mim sukun, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Kemudian ketika ada mim mati atau sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26 selain huruf ba dan mim,
maka hukum bacaannya disebut izhar syafawi. Izhar artinya jelas dan syafawi artinya bibir. Jadi cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Contohnya adalah alaihim hafizina. Mim mati bertemu hak dibaca izhar syafawi, dibaca jelas, mulut tertutup. Ilhum alaiha ilafihim rihlata. Jadi tidak boleh dibaca seperti ikhfa syafawi alaihim hafizina. Nah, dibaca mendengung atau samar-samar juga tidak boleh, harus dibaca jelas. Jadi kebanyakan kesalahan dalam membaca mim mati terletak pada cara membaca izhar syafawi. Terkadang bacaannya dienak-enakkan alaihim hafizina, padahal adalah salah. Seharusnya dibaca dengan jelas alaihim hafizina ilhum alaiha ilafihim rihlata. Penerapan hukum bacaan mim sukun. Bacalah ayat-ayat berikut ini dengan benar. Bacalah dengan tartil, baca sesuai harokat dan makhrajnya. Perhatikan hukum bacaan mim sukunnya dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Contoh penerapan hukum bacaan mim sukun pada lafal bihamdi rabbika. Mim mati bertemu dal, bacaannya adalah izhar syafawi sebab ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf dal. Nomor 2, pada lafal atahum infi, hukum bacaan izhar syafawi karena ada huruf mim sukun bertemu dengan hamzah. Mim matinya dibaca jelas. Nomor 3, pada lafal sudurihim illa, mim mati bertemu hamzah lagi. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi sebab ada huruf mim sukun bertemu hamzah. Nomor 4, pada lafal mahum bibalighi, hukum bacaan ikhfa syafawi sebab ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Hukum bacanya ikhfa syafawi, dibaca samar. Baiklah anak-anak, di dalam Al-Quran sangat banyak sekali hukum bacaan mim. Mungkin kalian bisa belajar ketika membaca Al-Quran bertemu dengan hukum bacaan mim. Silahkan diterapkan teori-teori pelajaran tentang hukum bacaan mim sukun ini. Tugas: temukan hukum bacaan mim sukun masing-masing 5 contoh lengkap dengan sebabnya. Kerjakan sebagaimana contoh tadi ya. Tabelnya seperti ini, masing-masing
Dibuatkan 5 contoh. Idhar syafawi 5 contoh, idgham mimi 5 contoh, ikhfa syafawi 5 contoh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan selalu semangat dalam belajar. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas ilmu yang telah Engkau karuniakan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami memohon dan dengan memujimu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.